Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Berjumpa dengan saya Wanda Setiawan, biasa dipanggil Pak Wawa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu bab perbandingan. Apakah itu perbandingan? Apa saja materi yang terkandung di dalam bab perbandingan? Langsung kita simak video berikut ini. Jadi perbandingan dalam matematika artinya membandingkan dua buah objek atau benda, gitu ya. Nah, perbandingan ini bisa berubah selisih, misalnya Mr. X 2 tahun lebih muda dari Mr. Y. Nah, ini kita sedang membandingkan umurnya Mr. X dan Mr. Y, gitu ya. Nah, bisa juga dalam bentuk pembagian atau pecahan, misalnya umur Mr. X banding umur Mr. Y 2:3, gitu ya. Oke, nah untuk bisa disederhanakan, nah kedua objek ini harus memiliki satuan yang sama atau kira-kira mirip lah. Misalkan jangan umur dibandingkan dengan misalnya berat badan, gitu ya. Nah itu tidak cocok, tidak bisa dibandingkan, ya. Nih, jadi kita akan coba bagaimana sih cara menyederhanakan sebuah perbandingan. Nah, kakak punya beberapa contoh. Nah ini semua perbandingannya kalau di soal-soal yang akan datang, di video-video yang akan datang, itu akan dalam bentuk pecahan atau pembagian, gitu ya. Nah, misalnya soal yang nomor pertama 1 jam dibanding 75 menit. Nah, ini mungkin tidak bisa kita bandingkan secara langsung, gitu ya, karena satuannya sebenarnya mirip, satuan waktu, tapi agak berbeda, gitu ya. Jadi supaya bisa kita bikin suatu perbandingan yang sederhana, ini harus kita samakan. Nah, samakannya gimana? Gampang begini. Kalau kalian harus menyederhanakan perbandingan, gitu ya, kalian lihat pasti ada dua satuan nih, ada jam, ada menit. Jadi kita ubah kemana? Ubah ke jam atau ubah ke menit? Triknya atau petunjuknya adalah jangan pernah mengubah ke yang lebih besar. Jam sama menit lebih besar mana ya? Lebih besar jam ya. Menit tuh satuan yang lebih kecil ya. 1 jam 60 menit, gitu ya. Nah, jadi kita ubahnya ke satuan yang lebih kecil. Berarti kalau jamnya kita ubah ke menit. Berarti berapa nih? 60 menit banding 75 menit, gitu ya. Cara menyederhanakannya bagaimana? Nah, kalau adik-adik masih bingung bagaimana sih cara menyederhanakan yang mendatar begini, gampang. Ingat, bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi kakak boleh tulis begini, 60/75. Kalau 60/75, adik-adik masih bisa sederhanakan dong. Bagi berapa? Bagi 15. Ini 4, ini 5 ya. Maka hasilnya adalah 4/5. Selesai. Gampang ya? Oke. Sekarang gimana kalau 2,5 kilo dibanding dengan 50 ons? Berarti kita ubah kemana? Ke kilo atau ke ons? Ke ons ya, ingat 1 kilo sama dengan 10 ons. Nah, untuk adik-adik yang punya cita-cita sekolah ke luar negeri atau sekolah kedokteran, nah kakak mau kasih tahu satu hal nih. Jadi beda ya, 1 ons ONS sama 1 ounce ONC. Nah ini beda ya. Nah hati-hati. Ini kalau kakak tidak salah 30 sekian, sekian gram. Jauh berbeda ya. Kenapa? Karena ounce yang kita pakai ini sistem dari Belanda, sedangkan ounce bukan ounce ya. Ounce ini sistemnya dari Inggris, ya. Oke, kalau di sini kita mainnya yang 1 kg 10 ounce, ya. Nah berarti 2,5 kilo berapa ounce? Kali 10 ya, berarti 25 ounce banding 50 ons, atau hasilnya adalah 1/2 ya, gampang. Lanjut lagi, 2,5 lusin dan 1/2/5 kodi. Nah ini kodi sama lusin banyakan mana? 1 lusin itu 12 buah ya, 1 kodi itu 20 buah. Berarti kita ubah ke lusin dong. Ribet dong ya, ubah ke lusin. 1 kodi berapa lusin ya? Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini, kita boleh mengubah menjadi satuan lain di bawahnya lagi. Udah, jadi kakak 2,5 ini kakak kali 12, jadi berapa? Berapa tuh ya? 2,5 kali 12 berarti 30 ya? 30 buah. Sekarang udah jadi buah, piece, gitu ya. Dibanding dengan 1/25 kodi, berarti dikali 20. Ini hasilnya adalah 24 buah, ya. Nah, kalau ini sudah bisa ini dong. Bukan 24 ya. 1/2/5 berarti 7/5 dikali dengan 28. Nah, sampai sini baru bisa kita sederhanakan. Bagi berapa nih? Bagi 2 ya, 15 banding
14 gitu ya. Boleh. Ya, jadi tidak harus ke satuan di sini. Nah, misalnya nih kakak mau jadiin gram juga boleh nih. Kayak nomor 2 nih ya. Kakak nggak mau jadiin, saya nggak mau jadiin kilogram. Saya lupa kilogram ke ons itu berapa, misalnya begitu. Yaudah jadiin gram aja. Jadi 2.500 dibagi 5.000 gitu ya. Kan ons ke 1 ons 100 gram. Boleh ya. Nah 10 hari dibanding 2 minggu. Nah ini gampang ya. Pasti ke hari ya. 10 banding 14 ya. Atau 2 banding 7. 18 cm persegi banding setengah desimeter persegi. Nah tentunya tetap harus ingat bagaimana cara merubah satuan ya. Maka ini 18 dibanding berapa? Dikali berapa? Kali 100 ya, berarti 18 banding 50. Atau hasilnya dibagi 2, 9 banding 25. Oke, jadi gampang ya cara menyederhanakan perbandingan itu adalah kita harus samakan dulu satuannya. Kalau ada satuan gampang, langsung sederhanakan. Nah perbandingan tidak punya satuan ya, jadi ini bukan 4 banding 5 kilo, bukan 4 kilo banding 5 kilo, 4 banding 5. Karena ini boleh dicoret nih, ini dicoret ya, kan perbandingan. Nah ini contoh lagi. Nah itu kalau dua benda yang diperbandingkan. Bagaimana kalau 3 benda yang diperbandingkan gitu ya? Bisa nggak sih kita sederhanakan perbandingannya? Oh bisa banget. Contoh misalnya kakak punya soal seperti ini. A banding B dibilang adalah 2 banding 5, B banding C 3 banding 7. Ditanya berapakah A banding C. Nah ini kan ada 3 benda tapi bukan A banding B banding C. Kalau A banding B banding C gampang gitu ya. Sekarang A banding B, B banding C gitu. Gimana caranya? Nah kalau ketemu soal seperti ini, kakak kan kerjakan seperti ini. Tetap kita kerjakan seperti biasa, A banding B. Nah tapi kakak tidak tulisnya nempel nih, kakak tulisnya agak sedikit jauh, 2 banding 5 gitu ya. Terus B banding C nya kakak tidak tulis seperti ini. Nah ini cara penulisan yang salah tuh yang merah, misalkan B banding C. Nah ini cara penulisan yang salah. Nah kakak akan tulis seperti ini, B banding C. Itu adalah sama, B itu 5, B ini berarti 3 nya di bawah sini, 3 nya. Ya. Nah ternyata ada koneksi di B. Nah B ini benda yang sama gitu ya. Tapi di sini kok angkanya beda ya. Nah kita samain angkanya. Ya jadi yang langkah pertama ini kalau ketemu soal seperti ini, yang penting itu penulisannya jangan acak-acakan, harus rapi. Kedua kita samakan yang sama ini. Berarti kalau supaya sama dicari berapa ya? Dikali 3, dikali 5 ya. Cari KPK-nya berapa? Terus kita cari tahu harus dikali berapa. Dikali 3, 2 kali 3 berarti 6 banding 3 banding 5, 15. 3 banding 5, 15 banding 7 banding 5, 35. Nah dari sini kita bisa dapat A banding B banding C itu adalah 6 banding 15 banding 35. Gitu ya. Kenapa? Karena ini 15 sudah sama. Nah yang ditanya adalah A banding C. Berarti kita tinggal ambil aja A banding C. Maka jawabannya adalah A banding C sama dengan 6 banding 35. Oke, gampang ya, tidak sulit ya. Contoh lagi, P banding Q 2 banding 1, P banding R 1 banding 3. Bukan Q banding R. Berarti sama, kita tulisnya rapi ya. P banding Q 2 banding 1. Q, nah banding R nya kakak nggak tulis di bawah Q. Bukan Q ya, P banding R. Nah, P banding R sama dengan apa tuh? 1 banding 3. Berarti yang sama itu adalah si P-nya. Oke, di sininya nih ya. Nah, berarti ini harus dikali 1, ini dikali 2 supaya sama ya. Makanya jadi 2 banding 1, ini 2 banding 6. Nah, atau P banding Q banding R, ini kan ada 3 jalur yang berbeda. Kalau adik-adik lihat 1, 2, ini ya, 3. Oke ya, berarti ini adalah 2 banding 1 banding 6. Yang ditanya adalah Q banding R, Q banding R. Maka Q banding R sama dengan 1. Oke, jadi menyederhanakan perbandingan dengan 3 benda terus pisah-pisah sudah bisa ya, gampang, tidak sulit. Baik, itu tadi adalah video pembelajaran tentang perbandingan. Jika ada pertanyaan seputar bab perbandingan, kalian bisa komen di bawah ini.
Atau jika ada kesalahan atau tambahan pada bab materi perbandingan, kalian juga bisa komen di bawah ini. Baik, mungkin itu yang bisa Pak Wawas sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.